حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama ana rahmatum muhdah. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satu kalimat yang lebih pantas untuk keluar dari lisan yang penuh khilaf ini kecuali puja-puji, sembah, sujud kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran perkenan beliau, restu beliau, ridha Allah masih memperkenankan kita duduk bersimpuh bersama untuk menjalankan sebuah ritual mingguan yang hukumnya wajib di dalam agama kita. Bahkan menjadi satu tolak ukur. Ibadah ini ditinggalkan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah tutup pintu hatinya dan tergolong sebagai orang-orang munafik. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di kerak jahanam. Namun alhamdulillah, betapapun sibuknya kita, Allah masih perkenankan kita untuk menjalankan ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan kita berharap semua aktivitas ke depan kita Allah jadikan lebih berkah lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia yang paling indah, indah tutur katanya, indah rupanya, indah visi dan misinya,
Karena yang menciptakan adalah zat yang maha indah, yang menancapkan kalimat tauhid di bumi pertiwi Nusantara dan seluruh jagat raya. Tanpa ajaran-ajaran indahnya, maka bumi ini tidak akan indah. Semoga Allah curahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera terbingkai dengan cinta semoga selalu tercurah pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, hingga umatnya akhir zaman. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kajian keimanan agama kita ada satu perkara yang tidak boleh kita tidak tahu. Tauhidul af'al. Kalau kita baca akidah, kita bermain ilmu teologi dalam agama kita, kita wajib meyakini seyakin-yakinnya tauhidul af'al. Tauhid menunggalkan, af'al bentuk jamak daripada fi'lun, pekerjaan, perbuatan, gerakan. Af'al bentuk jamaknya. Lalu apa yang maknanya tauhidul af'al? Maknanya adalah kita wajib meyakini sebagai seorang muslim dan muslimah, segala yang bergerak di muka bumi ini Allah yang menggerakkan. Saya ulang sekali lagi, kita wajib meyakini segala yang bergerak di muka bumi ini adalah Allah yang menggerakkan. Namun jangan sampai salah dan keblinger. Ada paham-paham yang dianggap agama kita itu sesat dan enggak benar. Yang pertama, rujukannya juga Al-Quran. Paham ini adalah paham Jabariyah. Singkatnya, mereka meyakini perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita lakukan, taat kita lakukan, maksiat kita lakukan, itu yang menggerakkan adalah Allah, kata dia. Jadi mereka mengatakan kalau seorang hamba, manusia seluruhnya, seluruh alam semesta seutuhnya di depan Allah itu ibarat wayang di depan dalang. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Selesai sandiwara, apakah yang jahat dibakar? Enggak. Apakah yang baik masuk surga, dikasih macam-macam kebaikan? Tidak, masuk satu kotak semuanya. Ini enggak benar, saudara. Dalil mereka jelas juga Al-Quran. Salah satu contohnya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau memanah ketika kau memanah, kecuali yang memanah adalah Allah. Kalau urusan panah aja semua yang gerakin adalah Allah, semuanya adalah Allah. Berarti ada satu nilai simpul yang kalau kita bilang benar tapi sesat karena kita nggak paham. Berarti kalau kita korupsi, kalau kita berzina, kalau kita mabuk, yang gerakan adalah Allah. Mereka mengatakan seperti itu, kita mengatakan tidak seperti itu. Satu lagi kita bahas, ada paham Qadariyah. Kalau paham Qadariyah ini adalah paham sebaliknya. Semua takdir manusia yang menentukan adalah manusia, tidak ada campur tangan Allah. Ini kebalikan daripada paham Qadariyah, salah juga. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah, kita ada di pertengahan, kita ada di moderat. Kita yakini semua yang bergerak di muka bumi ini yang menggerakkan adalah Allah. Tapi kalau urusan yang sepele, urusan yang maksiat, urusan yang buruk, jangan katakan itu dari Allah. Ini adalah adab bagi kita. An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun musibah, apapun karunia yang menimpa dirimu dari kebaikan, maka katakanlah itu dari Allah.
Tapi apapun yang menimpamu dari keburukan, maksiat, celaka, durja, petaka, jangan katakan dari Allah, famin nafsik, dari dirimu sendiri. Saudara, ada kebo, dia sering main di langgar musola masjid. Kalau santri lagi baca kitab, dia suka nemenin. Karena kebo bergaul sama orang soleh, apakah kebo masuk surga? Enggak. Ada kucing, itu kucing setiap hari ada di masjid, setiap hari ada di rumah orang soleh, apakah masuk surga? Enggak. Ada burung, piaraan orang soleh, piaraan kiai, dia sayang sama anaknya, enggak masuk surga. Karena surga dan neraka cuma thaqalain, untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Kebo berzinah dengan ibu kandungnya, nggak salah, dikasih otak, akal pikiran kagak. Manusia menyetubuhi, berzinah bahkan dengan anaknya, dengan orang tuanya, double saudara. Akal menentang, hukum Allah menentang, wajar masuk neraka. Kok bisa? Kebo enggak, manusia masuk neraka. Karena manusia dikasih otak, akal pikiran juga jalan. Makanya orang gila nggak ada yang di surga, nggak ada yang di neraka. Kalau gilanya dari awal gila terus. Tapi kalau umur 30 tahun dia gila, maka dari akil balik 15 tahun sampai 15 tahun dia gila, ada dihisab lebih banyak mana amal kebaikannya, ada kesempatan masuk surga atau masuk neraka. Saudara yang saya muliakan, itulah konsep tauhid kita. Kalau kita bahas tauhidul afal ini 12 tahun belum kelar saudara. Tapi dasarnya kita kudu paham, semua yang bergerak di muka bumi ini adalah Allah yang bergerakkan. Tapi ketika maksiat, ketika urusan kesesatan, ketika urusan keburukan, jangan katakan Allah yang gerakin kita, karena kita sudah ada rambu-rambunya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa ditabrak? Kecuali otak kita koslet. Saudara yang saya muliakan, beranjak daripada tauhid ini, maka tidaklah seorang anak manusia selama hidup di dunia pasti ada sesuatu yang tidak sejalan dengan alur pikirannya. Kita pengen sehat terus, wajar. Di tengah perjalanan sakit, ini disebut masalah. Apa itu masalah? Sesuatu yang tidak seperti keinginan kita. Mahasiswa atau santri di pesantren pengen betul ayah ibu setiap bulan jenguk, ngasih uang sangu, pengen beli ini, pengen beli itu. Ya Allah, bulan ini emak nggak bisa ke sono, bulan ini ayah nggak bisa ke sini ngasih uang sangu. Yang harusnya berjalan lancar nggak berjalan, itu namanya masalah. Kita pengen hidup kita senang, bahagia, sing genah gemari balo jinawi toto tentrem mangun katora harjo. Petaka di sini, susah di situ, musibah di sana. Satu masalah belum kelar, datang lagi dua masalah. Bertubi-tubi masalah datang kepada kita. Famin nafsik, jangan katakan dari Allah, dari dirimu. Satu contoh saudara, sakit. Kita ingin semuanya sehat, kita ingin semuanya prima, kita ingin semuanya berkarya secara efektif. Satu saat dikasih sakit. Kita ini muslim, kita ini orang iman, kita ini beragama, kaidah kita Al-Quran dan hadis. Jangan keluar daripada konsep itu. Maksudnya bagaimana menyikapi orang yang sedang kena musibah. Contoh sakit aja, ke dokter ya udah, alternatif bolak-balik, sembuh kagak, tekor di ongkos. Aduh, apa ini ya? Padahal udah jaga makan, udah jaga pola kesehatan, pola tidur, gaya hidup. Kenapa masih susah, nggak sembuh-sembuh ini penyakit? Kita beriman, kita orang muslim, maka agama kita menjawab, al-marad kafaratudz dzunub.
Sakit itu hakikatnya adalah menghapus dosa kita. Saudara, jangan sekarang kita lihatnya kita udah taklim. Jamaah, jangan kita lihat sekarang kita udah fokus ibadah. Jangan egois kita. Kita mengatakan kita udah rajin baca Quran. Dulu saudara, betapa banyak luka pada hati orang tua kita. Betapa banyak luka pada hati ibu ayah kandung kita. Betapa banyak dulu mungkin kita usaha, bisnis, dagang, ngurangin timbangan, ngurangin takeran, suka solim, manipulasi data, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, pagar makan tanaman, musang berbulu domba, pengen tinggi, nginjak pala orang, sikut kanan, injak bawah, pukul atasan, jilat atasan, tebas kanan dan kiri, menghalalkan segala cara. Ingat kaidah agama kita, selama masjid di bawah kolong langit Allah, tidak akan lepas daripada ketentuan-ketentuan jaring-jaring hukum Allah. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka daging itu pantas dijadikan sebagai neraka. Jangan tunggu neraka di akhirat. Mungkin sakitnya sekarang kita nggak sembuh-sembuh, mungkin dalam darah kita, daging kita, mungkin banyak harta orang yang kita ambil secara paksa. Korupsikah itu, bohongkah itu, uang kita banyak tapi hasil nipu, direm sama agama kita. Jangan begitu. Kalau nggak pakai agama, pakai logika. Mau nggak uang sampean diambil? Mau nggak sampean difitnah? Mau tidak keluarga sampean difitnah dan dibully? Positive thinking, husnuzan. Saudara, agama kita mengajarkan, Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ini yang minggu lalu saya sampaikan di program Damai Indonesiaku TV One. Kita sebagai seorang muslim jangan suuzon sama Tuhan. Rasulullah bersabda, jangan sampai seorang di antara kalian mati kecuali husnuzon kepada Allah. Kita tarik satu kesimpulan. Berarti sakitnya kita selama ini, yang udah ke dokter nggak sembuh, yang udah ke sini nggak sembuh. Tarik satu kesimpulan, Allah pengen kita ketika wafat nanti nggak sampai nyebur di neraka, karena dosa-dosa sudah hilang, dosa-dosa sudah hancur, langsung masuk surga Allah. Untuk menutup mimbar singkat ini, saudara, kita analogikan, kita kiaskan. Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, ketika mereka bertanya kepadaku, katakan aku maha dekat. Ujibu da'watad da', aku maha mengabulkan, mengijabah doa. Falyu'minu bi, ujibu da'watad da' iza da'an, aku maha mengijabah doa ketika orang-orang berdoa kepadaku. Saudara, ada salah satu asmaul husna yang namanya Al-Mujib, zat yang maha mengijabah doa. Satu contoh, udah 3 tahun kita ngontrak, udah 3 tahun kita mengadu nasib di tanah rantau Jakarta ini. Tahajud ya udah, baca Quran rajin, zikir nggak pernah lepas. Kita mohon, ya Allah, pengen bener rumah sendiri, rumah yang baru, nggak ngontrak lagi ya Allah. Sampai hari ini belum tembus, sampai detik ini belum kabul. Kita beriman, jangan lepas dari kaidah agama kita. Agama kita mengajarkan kalau ada doa yang belum dikabul, udah pasti diijabah. Bahasa Allah, ujibu, aku ijabah, diterima. Pak RT, kata warga, bagaimana kalau saya usul setiap malam Jumat baca yasinan? Oh baik Bu, Pak, saya terima, saya ijabah. Masalah aplikasinya iya atau tidak,
rapat dulu. Kalau diiyakan namanya dikabul. Maka semua doa kita wajib kita yakini diijabah oleh Allah. Masalahnya belum dikabul Pak Ustaz. Sampai gini hari masih susah aja saya, masih ngontrak aja saya. Ini 3 perkara yang nggak boleh kita lepaskan. Yang pertama, ada gaya Tuhan dengan hak prerogatifnya ketika seorang hamba berdoa tapi tidak kabul sesuai permintaannya. Yang pertama, cara Tuhan, yadfa'ullahu al-bala ilaih. Doa-doa yang dia mau pengen rumah baru, Allah tahu bukan itu yang ente butuhkan, bukan itu yang ente butuhkan, karena itu yang ente mau. Yang ente butuhkan adalah syafaat nanti di akhirat. Ente banyak dosa dulu manusia ketika muda. Manusia, ente taatnya sekarang. Lihat Nabi Adam doa 40 tahun baru dikabul. Itu Nabi, bagaimana kita? Maka aku perhatikan kau lebih baik syafaat nanti berbuah pahala di surga agar jangan sampai masuk ke neraka. Yang pertama. Yang kedua, mungkin amalannya udah bagus, untuk di akhirat udah banyak pahala, tapi ke depan di situ ada musibah, ke depan di situ ada fitnah, ke depan di situ ada petaka, kena keluarga, kena anak, kena istri, semua rumah tangga. Kata Allah, nggak usah minta itu dulu deh. Yang penting ente selamat dulu. Allah angkat bala bencana musibah ke depan. Kudunya mungkin umurnya tipis, panjang umur. Kudunya petaka mulu, wasilah doa yang nggak kabul, nggak ada petaka. Yang terakhir, Allah jadikan bentuk kenikmatan daripada doa-doa kita sesuai yang kita inginkan, tapi tidak sesuai yang Allah mau. Maka sebaliknya, yang kita mau belum tentu Allah inginkan. Kita pengen rumah baru, padahal di situ anaknya terbengkalai. Si perempuan kalau sore suka dibonceng-bonceng sama anak laki-laki yang lain. Bapak ibunya diem aja. Nih bapak ibu model begini namanya dayus nih. Kalau sampai dia lega, sampai dia diem aja, sampai dia redo, anak kandung yang perempuan dibonceng saja, mahramnya dibonceng dengan laki yang bukan mahram, dayus itu namanya. Jangankan masuk surga, nyium bau surga Allah haramkan, saudara. Doa tuh dia doa pengen banget rumah baru, tapi Allah tahu dia nggak tahu caranya. Maka nggak usah rumah baru dah. Allah jaga anaknya dari berzina, Allah jaga anaknya dari kena narkoba, Allah jaga anaknya dari petaka. Kadang manusia egois, pengennya ini pengennya itu, sholat masih bolong-bolong, pengen ini pengen itu, zakat malah nggak ditunaikan, cuma 2,5% dari 86 juta bayar 2,5%. 100 juta kita punya cuma 2,5 juta. Emang kalau gua bayar, emang situ tahu, emang Allah tahu, emang surga neraka urusan ente, bodoh amat. Satu saat ditarik paksa oleh Allah, harus ada 2,5 juta, celaka, musibah, amputasi, lebih daripada 25 juta karena bakhil dan egoisnya manusia. Jamaah, meninggal, kebakaran, apapun musibah itu, tanamkan dalam hati kita, balikan kepada hati kita, itu adalah ketentuan Allah. Baik dari Allah, buruk adalah dari kita. Mudah-mudahan kita berharap ke depan nanti Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki kita barokah, ilmu kita manfaat, dan mudah-mudahan hembusan nafas terakhir kita di belahan bumi mana saja Allah takdirkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli fidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ala jami'i a'da'id din nasran aziza wa khudhulhum khidlanan kabira wa dammirhum tadmiran shadida wa tabbirhum tatbira waj'alhum haba'an manthura واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواق وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.